Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Mengganggu waktunya pagi hari. Ya. Perkenalkan, nama saya Adi Hayanda, mahasiswa PB PAUD dari Universitas Islam Bandung. Ya. Mohon izin untuk mewawancarai perihal perencanaan pembelajaran dan juga evaluasi dalam pembelajaran. Oke, siap. Insya Allah mangga apa yang nanti dibutuhkan bisa membantu ya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk mata pelajaran yang dibutuhkan sekarang perkuliahan. Kalau boleh tahu, Umi Ya, siap. Nama Umi Lilisyati Sumiati, kemudian PG PAUD juga ya. Dulu kuliah, kemudian berdiri sekolah dari 2010 sampai sekarang alhamdulillah. Murid juga sudah ada 3 kelas untuk kelas RA. Kalau kelompok bermain, karena usia-usia kecil kadang banyak, kadang sedikit gitu ya hadirnya, karena memang mungkin usia segitu masih usia bermain, betul-betul bermain gitu. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat sudah luar biasa ya, antusiasnya gitu kepada sekolah kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan lebih ditingkatkan gitu ya. bagaimana sih caranya menyusun perencanaan untuk pembelajaran gitu? Bagaimana? Pertama-tama kita di tahun awal ajaran baru ya, yang harus dipersiapkan adalah KTSP. Mau tidak mau, karena KTSP itu adalah jantungnya pembelajaran itu di situ ya. KTSP. Siapa yang penyusunan KTSP? Yang terlibatnya adalah kepala sekolah, guru. Nanti akan menyusun program-program 1 tahun ke depan. Setelah disusun, kemudian dibuatlah prota. Dari prota, program tahunan, kemudian ke program semester ya. Dari semesteran kemudian ke RPPM, dari RPPM ke RPPS, seperti itu. Nanti disambutkan dengan tema, lewat tema-tema yang ada. Kalau untuk kurikulum merdeka, karena kita baru sosialisasi, jadi belum sepenuhnya lah. Kita juga masih pelatihan untuk kurikulum merdeka. Tapi selama ini yang kita jalankan adalah Kurtiras, kurikulum 2013 ya. Terus kalau misalnya mengenai evaluasi dalam pembelajaran, nah sebelumnya kan kalau sebelum evaluasi pasti ada perencanaannya ya. Nah itu bagaimana melaksanakan dari perencanaan, terus prosesnya, lalu ke evaluasi itu bagaimana? Nah itu kalau untuk evaluasi pembelajaran kita lakukan biasanya setiap hari ya. Dari mulai RPPH itu, nah RPPH itu kan tiap hari tuh untuk harian. Dari harian itu nanti diambil mana anak yang menonjol, apa yang baru berkembang, apa yang sudah berkembang. Nah, di situ penilaian nanti dari RPPH kita ambil ke RPPM. Nah RPPM dari mingguan, jadi dari harian nanti kita pindahkan ke mingguan. Sebelumnya kita ada bulanan, cuman untuk tahun ini kita tidak menggunakan bulanan tapi triwulan untuk evaluasinya ya, dari mingguan langsung ke triwulan, dari triwulan baru ke semesteran gitu. Tapi nanti kalau semesteran kita ada evaluasi secara langsung ke anak mengenai apa sejauh mana pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah, anak bisa menserap atau tidak gitu, tapi dengan cara bermain. Kalau untuk teknik evaluasinya itu apa yang digunakan? Masih checklist ya, di checklist kayak BSH kayak gitu, BSH, BB, kemudian yang 4 item itu, seperti itu. Tapi kalau misalkan evaluasi itu menurut RPPH ya Umi? Iya, karena dari pembelajaran yang dilakukan setiap hari kan acuannya RPPH ya. Misalkan hari ini belajar apa nih? Nah setelah pembelajaran itu kan dievaluasi tuh, setelah tiap hari pembelajaran dievaluasi mana anak yang harus bimbingan secara langsung atau misalkan sudah berkembang begitu. Jadi tahunya dari pembelajaran keseharian itu pasti dievaluasi. Gitu. Baik Umi, terima kasih atas siap. informasinya. Siap. Terima kasih banyak. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Nurhasana dari Universitas Islam Bandung dengan prodi PB PAUD. Nah, di sini saya akan bertanya mengenai jabatan Umi di IGRA. Dan sebelumnya, boleh dulu perkenalan Umi dari mana, terus bidangnya apa? Oh ya, alhamdulillah ya, sudah kedatangan tamu dari Unisba ya berarti ya, prodi PAUD ya. Alhamdulillah ke sekolah kami, kebetulan Umi itu sebagai dana sosial ya di keigraan, bagian sosialnya. Jadi
memegang amanah seperti itu untuk diikra seperti itu teh. Kalau boleh tahu pendanaannya tuh diambil dari mana? Untuk pendanaan sementara ini yang sedang kita berjalan swadaya dari keanggotaan lembaga ya. Total keseluruhan lembaga yang ada di Kecamatan Cimenyan yang sudah gabung ke IKRA itu ada 18. 16 yang sudah ada izin operasionalnya, 2 masih proses begitu. Apakah Masih dari proses perizinan ya. apakah dari pemerintah ada dana dari pemerintah? Selama ini masih belum. Jadi istilahnya kalau ormit, kita kan ormit ya, berarti ya IKRA itu ormit. Didapatnya dari kita kalau lagi kumpul rapat-rapat suka ada kenceng keliling ya. Nah itu kita simpan untuk kegunaannya, yaitu untuk nengok anggota kita yang sakit atau kena musibah atau dari kecamatan lain yang tertimpa musibah, kita keluarkan dari situ gitu. Sepertinya hanya itu saja mungkin siap. yang saya tanyakan. Terima kasih Umi atas Oke, waktunya. siap, sama-sama Teh ya, sukses ya. Perkenalkan, nama saya Tati Nur Hasanah dari Universitas Islam Bandung, Prodi PG PAUD. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai pembelajaran di kelas. Bagaimana sih cara pembelajaran di kelas, strategi Ibu bagaimana? Nah, sebelumnya boleh perkenalkan dulu Ibu siapa dan dari mana? Nama Ibu adalah Ibu Epi Aspiani. Kalau domisili itu dari Bojong Kacor, Amerika. Baik, untuk saat ini Ibu mengajar di Di sekolah Raudatul Atfal Asbab Hidayah. Nah, Ibu tuh ngajar kelas apa ya kalau boleh tahu? Kebetulan untuk sekarang memegang yang usia 56 untuk target B berarti ya. Oh iya. Nah, apa sih kesulitan Ibu saat mengajar anak usia 5-6 tahun itu? Kesulitannya sebetulnya sulit tidak sulit, banyak sekali ya. Kalau untuk awal-awal kita harus tahu, apalagi kalau yang anaknya misalnya tidak mengulang di usia 56 langsung masuk ke B, tidak ada tahapan dulu ke A, itu kita tidak tahu langsung secara langsung bagaimana karakter si anak. Jadi kalau anak-anak tiba-tiba masuk di usia seperti itu langsung ke B, itu kita harus berarti memulainya dari nol lagi untuk mengetahui karakter si anak, bagaimana cara mengendalikannya. Atau ada misalnya kan misal ada anak yang butuh, ada aja anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi menanganinya waktunya lumayan agak singkat juga, beda dengan yang kalau kita menangani dari A. Oh iya. Nah, apa sih cara Ibu supaya anak tuh kan biasanya pada usia 5-6 tahun banyak yang tidak mengerti, banyak yang mungkin ya bisa dibilang aktif. Nah, bagaimana cara Ibu mengkondisikan kelas supaya aktif? Mungkin kita belajar metodenya tidak dengan satu metode atau 2 metode saja, dan kita juga berhadapan itu bukan hanya dengan 1, 2 atau 3 anak saja, banyak sampai 9, kadang 12, 15. Jadi macam-macam karakter anak. Jadi beda-beda juga cara penanganan. Untuk itu ada beberapa metode. Mungkin untuk persamaan metodenya pada awalnya kita menempatkan diri kita itu sebagai temannya anak-anak saja dulu, biar mereka itu lekat dengan kita, merasa dekat dulu dengan kita, nyaman dengan kita. Jadi kita tidak langsung untuk ketargetan bahwa si anak itu harus nurut apa kata guru, tapi sebagai guru, sebagai pendamping kita lihat dulu si anak nyamannya bagaimana, perlakuannya dengan bagaimana oleh gurunya. Jadi kita cari tahu trik-trik dengan yang bermacam-macam juga untuk menghadapi anak. Beda-beda lagi anak, beda lagi triknya, beda lagi triknya. Menurut Ibu sulitkah melakukan seperti itu? Sulit. Tapi kalau apa ya, untuk awal ya mungkin dari awal dari kita ikhlas dengan anak. Jadi mudah-mudahan kesulitan itu secara tidak langsung membuat kita belajar juga, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sosok anak kecil tersebut yang kita dampingi. Mungkin Ibu
segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya sudah Sama-sama. meluangkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Helinda, mahasiswa PJPUD Universitas Islam Bandung. Saya mau izin mewawancarai Ibu sebagai orang tua murid dari PAUD Asbab Hidayah. Namun sebelumnya saya mohon izin kepada Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mike, nama anaknya Irwan, usia 4 tahun, TK-nya di TK Asbab Hidayah, kelas A. Selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Ibu terhadap pendidikan anak usia dini pada saat ini? Apakah penting atau tidak? Kalau menurut saya sih penting ya, karena saya kan kerja. Waktunya juga cuman sebentar ya, kalau untuk PAUD sekitar 2 jam belajar ya, 1 jam 2 jam lah, nggak terlalu lama kayak TK biasa gitu. Jadi kan lebih banyak bermain tapi ada ilmunya juga gitu. Kalau untuk usia yang masih kecil itu kan udah dapet itulah apa sih, kayak ilmunya lah, dari kecil bermain tapi dapat juga ilmunya gitu. Selanjutnya saya juga ingin bertanya, apakah ada perbedaan ketika anak Ibu kelas sekolah dan sebelum sekolah? Ada sih perbedaannya sebelum sama sesudah dia masuk ke PAUD gitu ya. Kalau sebelumnya kan dia di rumah hanya bersama saudara-saudaranya sama keponakannya gitu. Dia belum bisa ngontrol emosinya. Tapi setelah udah masuk ke PAUD, dia kan berteman sama yang sebaya dengan dia gitu. Jadi dia udah ngerti gitu, udah bisa kayak oh ini teman, oh ini tuh teman bukan saudara kayak gitu. Jadi udah tau lah kayak gitu. Terus dia kayak makan mau sendiri, ke WC juga mau sendiri. Jadi adalah perbedaannya. Terus dia juga bisa ngontrol emosinya. Kan kalau sama saudara beda ya, marah segimana dia. Tapi kalau ngelihat ke orang lain pasti dia agak kayak ada batasannya, segan apa kayak gimana nya gitu, karena tahu itu teman orang lain kayak gitulah gitu. Ya baik. Kalau gitu terima kasih atas informasinya. Saya cukupkan sampai di sini saja.